Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu rabi'atu wa hiya min daqa'iqi sina'ati ta'limi ay yazjara al-muta'allima an su'il akhlaqi bi tariqi ta'rid ma amkana wa la yusarrihu wa bi tariqi rahmati la bi tariqi tawbihi fa inna at-tasriha yahtiku hijab al-hay'ati wa yurisul jar'ata 'ala al-hujumi bil khilaf wa yuhayyiju al-hirsa 'ala al-israr. Tugas yang keempat dari seorang guru, seorang muallim, termasuk di antara sisi lembutnya perbuatan pendidikan, termasuk sisi keindahannya dalam mengaplikasikan proses pendidikan. Kalau terjemah harfiahnya, termasuk di antara sisi lembutnya perbuatan mendidik atau pendidikan. Apa itu? Ayyazjara al-muta'allima an su'il akhlaq. Hendaknya seorang guru menyegah santrinya, mencegah santri dari apa? Ansu'il akhlaki, dari perangai yang buruk. Perangai yang buruk itu harus dicegah. Perangai yang buruk misalnya santrinya nonton drakor terus tiap malam, ini perlu dicegah. Atau sholat subuh misalnya agak liar, perlu dicegah santri ini, begitu. Atau murid atau siswa. Dengan cara bagaimana? Fitori kita ta'rid, dengan cara disindir. Ngajar gini ya ngajar gitu loh, juga enggak nyindir. Nanti kalau ngasih tahu nyindir, seperti itu. Kadang juga nyindir sambil ngajar, seperti itu. Harus paham, Mam, ya. Ketika saya ngomong imam, itu bisa jadi yang salah Fahrul. Fahrul juga harus peka, seperti itu. Ma'amkana, ya, at-ta'ridi ma'amkan. Bitariqi ta'ridi ma'amkana. Dengan cara sindiran yang memungkinkan. Wala yusarrihu, ndak usah terang-terangan memperjelas. Sofi, subuh, itu ndak boleh itu. Kayaknya begitu. Seperti itu. Apa ndak boleh? Boleh, karena itu merintah. Nantinya memperjelas terlalu jelas yang ndak boleh itu sebenarnya. Kamu harus sholat subuh, harus ndak sholat begitu kan. Nah, cukup subuh Sofi, itu sindiran. Bukan tasri, karena subuh sendiri adalah sudah dipahami gitu loh kan. Seperti itu. Tapi katanya guru saya, kalau disindir itu ternyata bolak-balik nggak paham, itu kadang ternyata solusinya dicakar. Nah begitu. Disindir sekali imam, nggak paham Rul. Sindir lagi, nggak paham. Sindir lagi, nggak paham. Ini gimana? Dicakar ya. Iya, kalau pakai bahasa Madura itu krema. Begitu. Ini perlu ini. Enggak, saya tidak memperjelas kesalahan santri saya. Alhamdulillah. Cuma mengingatkan waktunya sholat begitu. Jangan tidur terus begitu kan. Wa bi tariqir rahmati, dan dengan cara kasih sayang. Artinya seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim itu kalau ngasih tahu santrinya itu juga dengan cara yang lembut, cara kasih sayang. Seperti itu. Kalau cara kasar berarti santrinya memang kasar, agak liar kan begitu, menyesuaikan. La bitoriqit taubih, bukan dengan jalan maidoh, bukan dengan cara mencela. Tidak dianjurkan mencela. Fa inna tasriha, karena sesungguhnya menjelaskan keburukan itu yahtiku hijabal hay'a,
akan merusak tirainya hay'ah. Seperti itu. Jadi secara keadaan hijabnya, keadaan itu menjadi rusak. Artinya wibawa, hay'ah, kedudukannya seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim itu yang harusnya ditutupi akhirnya menjadi terusak karena tidak menggunakan cara yang lembut. Makanya cara yang lembut ini namanya cara-cara cantik, seperti itu. Wa yurisul jar'ata 'alal hujumi bil khilaf. Juga akan mengakibatkan keberaniannya murid 'alal hujumi bil khilafi, untuk komplain, untuk berani menentang, komplain, seperti itu. Wa yuhayyijul hirsa 'alal israri, dan juga akan menggerakkan untuk bersemangat tetap dengan perbuatannya. Artinya justru dengan cara yang kasar tadi akan menjadikan santri itu tetap dengan pelanggarannya, malah semakin menjadi, dan seperti itu. Idza qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa mursyidu kulli muallimin, beliau adalah penunjuknya setiap muallim. Lau muni an-nas an fatil ba'ri lafatau, andai saja manusia itu dicegah dari menyobek kotorannya hewan yang kering. Kotorannya apa yang kering? Kotoran seperti kotorannya sapi yang sudah kering itu dicegah manusia. Awas, dilarang menyobek, meremas tai atau kotorannya sapi. Coba dilarang begitu manusia, pasti manusia malah semakin menjadi-jadi untuk merobeknya. Kan aneh tuh manusia itu kan. Seperti itu. Kamu tahu kotorannya sapi itu kan baunya tidak enak, dan kamu sendiri juga tidak mau, memegangnya saja tidak mau, ya toh? Misal ada dalil dilarang meremas-remas atau merobek-robek kotorannya unta yang kering, niscaya manusia itu malah semangat untuk meremas-remas dan merobeknya. Manusia kan memang sedikit aneh, karena dalam otaknya manusia, ini kenapa kok dilarang? Justru ketika dilarang, dia semakin liar. Padahal ngerti itu salah dan jelek, ya kan? Kan repot ya Mam, santri kayak gini kan. Seperti itu. Wa qalu manuhina anhu illa wa fihi syai'un. Mereka berdalil masalah. Apa yang mereka katakan? Misalnya ada larangan, dilarang menyobek-nyobek atau meremas-remas kotorannya sapi yang sudah kering. Niscaya manusia itu semuanya malah merobek-robek kotoran sapi yang sudah kering. Mereka beralasan, wa qalu manuhina anhu illa wa fihi syai'un. Kita ini tidak dilarang dengan hal itu kecuali di situ ada sesuatu. Malah ngono aja. Untung nggak ada larangan itu kan. Coba ada larangan itu, kayaknya imam itu ada rutinan setiap bulan. Acara merobek kotoran sapi. Wa yunabbihuka ala hadza qissatu Adam wa Hawa alaihi wassalam. Ya kan? Ceritanya atau kisahnya Sayyidina Adam, kisahnya Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidatuna Hawa alaihi wassalam mengingatkanmu atas cerita ini, atas kondisi ini, atas hal ini. Bagaimana? Wa manuhiya anhu, dan juga sesuatu yang dilarang darinya. Saya kan seperti itu. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu dilarang makan buah khunti. Setan mengganggu.
kamu kalau nanti makan bahulti, maka kamu nanti akan begini. Sudah, itu kamu dilarang, berarti ada sesuatu itu. Nah, gitu. Kamu akan abadi misalnya. Makanya Allah Ta'ala melarang kamu. Wah, kan keren ini kan. Jadi otak manusia kan begitu. Dilarang itu malah sisi kritisnya muncul. Kenapa kok dilarang ke sana? Sama seperti saya bilang kepada Sofi dan Imam dan Sofi, kalau jam 2 malam jangan main di atasnya jembatan. Itu malah Sofi dengan Imam curiga. Kenapa kok dilarang? Jangan-jangan ada sesuatu di situ. Dan seperti itu. Itu manusia. Paham ya? Fama dzakartu al-qissata ma'aka litakuna samran. Fama dzakartu, fama dzukirat ini ya. Fama dzukirat al-qissatu ma'aka litakuna samran. Tidak dijelaskan cerita tadi litakuna samran ma'aka, agar kemudian itu menjadi samron. Apa samron itu? Menjadi apa itu? Sebuah pijakan, bahasa enaknya begitu. Cerita itu diceritakan bukan kemudian agar menjadi pijakan kamu. Pijakannya bagaimana? Loh, wong Nabi Adam saja melanggar, Siti Hawa aja melanggar setelah dilarang, berarti kita boleh dong. Nah, ini kan repot. Berarti kamu menjadikan cerita tadi sebagai pijakan atau pedoman. Padahal madzukirat al-qissatu ma'aka litakuna samron. Cerita itu tidak dijelaskan untuk menjadi pedoman. Bal litatanabbah biha ala sabilil ibrah. Bal litatanabbah biha, justru agar kamu bangkit dengan cerita itu ala sabilil ibrati, dengan cara mengambil pelajaran. Wali anna ta'ridha aidan yumilun nufusal fadilah wal adhana dzakiyah ila istinbati ma'ani. Kenapa alasannya kalau punya santri melanggar itu disindir saja? Karena dengan sindir itu juga akan menjadikan jiwa yang baik ini, ya toh? Jiwa yang baik ini dan pikiran cerdas ini akan cenderung untuk menggali makna dari sindiran. Sofi, sudah malam, Vi. Nah, itu maksudnya apa, Vi? Disuruh gimana? Jangan tidur. Jangan tidur. Vi, sudah malam, Vi. Jangan begadang. Jangan begadang berarti disuruh tidur. Kan jadinya Sofi itu pikiran sadarnya, pikirannya yang baik, otak cerdasnya, jiwanya yang baik, jiwanya yang suci itu kan akhirnya bisa meresapi maknanya. Duh, ini disuruh tidur, kan begitu. Beda kalau kamu bilang, "Sofi, turun, Vi." Wah, kan beda, kan seperti itu. Fayufidu farhat tafattuna li ma'nahu raghbatan fil ilmi bihi liya'lama anna dzalika mimma la ya'zubu an fitnatihi. Akhirnya apa? Sindiran tadi akan memberikan manfaat. Manfaat apa? Bahagianya menalar, bahagianya berpikir atas makna sindiran itu sendiri. Raghbatan fil ilmi bihi, karena ia suka untuk mengetahui sindiran yang disindirkan oleh sang guru. Nah, seperti itu. Jadi yang muncul itu sisi cerdasnya Sofi itu muncul. Nah, kemudian dia senang dengan mengetahui makna dari sindiran sang kiai. Oh iya, Rek, gak enak, Rek. Nah, seperti itu. Tapi ini pun bagi orang yang sadar dan menyadari, kadang juga paham sebenarnya, cuma malah tetap. Nah, ini yang repot. Imam Al-Ghazali ini coba ada di masa sekarang, di masa milenial, mungkin akan memperjelas lagi. Kalau tidak paham, ya bisa jadi beliau akan mengatakan dicakar saja misalnya, begitu. Kalau santrinya kayak imam, kan repot.
liya'lama anna dzalika mimma la ya'zubu an fitnatihi, agar ia tahu bahwasannya maksud yang ia pahami, maksud yang ia resapi dari sindirannya guru tadi, mimma la ya'zubu an fitnatihi, termasuk sesuatu yang tidak hilang dari kecerdasannya. Artinya termasuk sesuatu yang bisa dijangkau oleh kecerdasannya, dipahami oleh akalnya. Nah, seperti itu. Paham Sophia? Paham. Yes. Dari paragraf ini, menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim, seorang guru, kalian ini harus paham ada sisi lembut, sisi indahnya bagaimana kita ini mendidik dan mengajar. Di antaranya apa itu? Kamu harus mencegah santrimu, muridmu, siswamu dari melaksanakan perkara yang jelek. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disindir sebisanya seperti itu. Tidak usah diperjelas kesalahannya. Dan juga dengan cara kasih sayang, cara yang lembut, bukan kemudian mengolok-ngolok dan menjelekkan. Justru nanti kalau kamu terlalu memperjelas, itu justru akan merusak pada hijabal hay'ah, tirainya harga diri, seperti itu. Tirainya kewibawaan, tirainya sikap, kondisi dan keadaan. Dan itu juga akan menyebabkan keberaniannya santri kepada sang guru untuk siap berbeda, komplain, nentang. Dan itu juga akan membangkitkan dia tetap untuk selalu dengan kondisinya yang sedemikian. Berarti kalau tadi itu urusan keburukan, dia malah semakin bersemangat untuk melaksanakan keburukan. Padahal Rasulullah SAW itu bersabda, beliau adalah mursyidnya, penunjuknya setiap guru. Andai saja manusia itu dilarang untuk menghancurkan tainya sapi yang kering, coba dilarang, itu manusia malah menghancurkan tai kering tadi itu. Seperti itu. Mereka malah berdalil, loh ini kita tidak dilarang kecuali di situ ada sesuatu, di balik itu ada apa ya? Nah, seperti itu. Kenapa kok Nabi Adam alaihissalam bersama istri beliau dilarang makan buah khuldi, kemudian dirayu oleh syaitan? Kamu dilarang begitu, awas, jangan-jangan makna dari larangan itu karena takut begini. Nah, itu godaan setan yang terkutuk. Kan seperti itu. Paham ya? Makanya kalau dengan menggunakan bahasa sindiran, malah akan menjadikan santri itu berpikir, memahami, merenungi, meresapi maknanya. Dia akan meresponnya dengan baik karena dia akan berpikir seperti itu. Dan dia sadar, oh ternyata saya paham dengan apa yang disampaikan oleh sang guru atau sang mu'allim. Itu kesimpulan dari al-wadhifatul rabi'ah. Kemudian besok insyaallah al-wadhifatul khamisatu. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bilhamdulillah.